Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Kali ini kita bakal bahas film berjudul Kingdom of Heaven yang rilis tahun 2005. Film epik yang penuh aksi, politik, dan tentu saja drama para ksatria. Siap-siap karena kali ini kita bakal menyelami sejarah yang gak cuma soal perang saja, tapi juga soal kehormatan, keyakinan, dan sedikit bumbu cinta terlarang. Jadi ambil tameng kalian, kencangkan pelana, dan mari kita mulai perjalanan ke Baitul Maqdis. Tapi sebelum lanjut, karena film ini tentang agama dan sensitif, bijaklah dalam menyaring informasi. Dan di pembahasan ini tidak bertujuan untuk menyudutkan agama manapun. Alkisah hampir 100 tahun sejak armada Kristen asal Eropa menawan Yerusalem, Eropa kala itu berada di bawah cengkeraman penjajahan dan kemiskinan. Atas kondisi tersebut, semua rakyat pun kemudian kabur ke Tanah Suci untuk mencari keselamatan dan mengadu nasib. Adalah Balian, seorang pandai besi yang tengah berkabung atas meninggalnya sang istri. Yang lebih memilukan, istrinya itu tewas karena bundir setelah mengalami depresi akibat keguguran yang dialaminya. Dengan perasaan yang bercampur aduk, Balian yang sadar dirinya tak bisa terus-terusan termenung lalu nekat membakar habis barang-barang peninggalan istrinya dan kembali menjalani rutinitas seperti biasa. Tak lama berselang, rombongan tentara salib pun datang dan meminta dibuatkan tapal untuk kuda-kuda mereka. Mendengar permintaan tersebut, Balian yang masih berduka pun langsung menerima pesanan mereka. Menariknya, Balian yang saat itu sedang mengerjakan tapal para tentara salib malah dihampiri oleh pemimpin mereka. Di momen itulah sosok pemimpin bernama Godfrey itu menyatakan rasa bersalahnya kepada Balian. Bukan tanpa alasan, perasaan tersebut muncul karena secara tak langsung Balian ternyata adalah anak kandung dari Godfrey itu sendiri. Dalam pengakuannya, pemimpin tentara salib itu mengungkapkan bahwa dulunya ia sempat menjalin hubungan spesial dengan mendiang ibu Balian. Hingga akhirnya hubungan gelap mereka pun melahirkan buah hati yang tak lain adalah Balian itu sendiri. Alih-alih untuk menebus rasa bersalah karena telah menelantarkan ibu Balian, Godfrey pun mengajak pandai besi itu untuk bergabung dengan pasukannya. Sayangnya, meski telah diiming-imingkan dengan kesejahteraan dan kehidupan yang lebih layak, namun rupanya Balian lebih memilih untuk menjalani profesinya sebagai pandai besi seperti sekarang ini. Di akhir pertemuannya, Godfrey yang tak mau memaksa Balian pun lalu menyebutkan soal tujuan mereka yang akan pergi ke Yerusalem, termasuk rute yang akan dilalui oleh rombongan tersebut. Seolah tak tertarik sama sekali dengan ajakan Godfrey, Balian pun mengabaikan semua yang dikatakan oleh pemimpin tentara salib tadi dan kembali melanjutkan pekerjaannya. Berbeda dengan saudara tirinya sendiri, ia yang selama ini memang tak akrab dengan Balian malah memaki-maki sang pandai besi karena dinilai bodoh dan tak berguna untuk desa. Bahkan parahnya lagi, pria berpenampilan agamis itu sampai membawa istri Balian yang disebutnya akan masuk neraka karena melakukan bundir dan kepalanya telah ia penggal sebagai tradisi di sana. Mendengar sumpah serapah yang terus dilontarkan oleh saudara tirinya, Balian pun mulai murka terlebih setelah ia mendapati kalung salib milik mendiang istrinya yang diam-diam telah dicuri dan digunakan oleh saudara tirinya sendiri. Dengan dibalut amarah, Balian pun nekat menghabisi nyawa saudara tirinya tersebut dan segera pergi meninggalkan desa. Menyadari dirinya tak lagi memiliki tujuan, Balian yang teringat dengan perkataan Godfrey pun lalu menemui rombongan tentara salib di rute yang mereka lalui. Dalam pertemuan itulah, Balian mengungkapkan harapannya yang ingin bergabung dengan tentara salib. Karena dengan cara tersebut, mungkin semua dosa-dosa yang telah ia buat dan istrinya bisa diampuni. Termasuk menghilangkan rasa bersalah karena baru saja menghabisi nyawa saudara tirinya sendiri. Mendengar pernyataan Balian, Godfrey yang sedari awal memang sangat ingin mengajaknya pun kini dengan senang hati menerima sang pandai besi ke dalam rombongannya. Saat beristirahat di tengah perjalanan mereka, Godfrey sempat menguji kemampuan berpedang dari Balian, termasuk mengajarinya beberapa teknik bertarung di medan perang. Namun di sela-sela waktu tersebut, tiba-tiba saja datang rombongan tentara dari desa tempat tinggal Balian. Usut punya usut, kedatangan rombongan tentara tersebut ternyata adalah untuk menangkap Balian yang dituduh telah membunuh saudaranya sendiri. Namun hal itu urung dilakukan menyusul penolakan yang dilakukan oleh Godfrey. Alhasil, pertempuran dua rombongan tentara itu pun tak terhindarkan. Meski harus kehilangan beberapa anggotanya dan sempat terkena panah dari pihak musuh, namun rombongan Godfrey akhirnya berhasil memenangkan pertempuran tersebut.
Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke Yerusalem. Malang bagi Godfrey, luka panah yang menembus rusuknya pun kian parah seiring perjalanan mereka ke Yerusalem. Atas kondisi itulah, di masa-masa kritisnya, Godfrey sempat memberikan banyak pesan kepada Balian, termasuk memintanya untuk menjadi pelayan Raja Yerusalem yang sangat loyal dan melayani penduduk saat ia tiba di sana. Tak hanya itu, Balian yang menjadi salah satunya darah keturunan Godfrey akhirnya diberi kekuasaan atas Ibelin dan rombongan tentara salib dari kota tersebut. Namun naas bagi Godfrey, tak lama setelah ia menyampaikan semua pesan dan memberikan kekuasaannya pada Balian, di saat itu juga ia pun meninggoy menyusul kondisi fisiknya yang kian memburuk. Dengan tanggung jawab baru di pundaknya, Balian mau tak mau harus meneruskan perjalanannya menuju ke Yerusalem sesuai pesan mendiang ayahnya. Namun di luar dugaan, perjalanan laut yang dilakukannya kali ini tak berjalan lancar. Ombak dan badai yang besar telah membuat kapal yang ditumpanginya menjadi karam, hingga membuat semua awak menjadi tewas kecuali Balian. Dalam kondisi yang lemah dan harus bertahan hidup seorang diri, Balian yang susah payah mencoba untuk bangkit mencari cara untuk bisa menuju ke Yerusalem. Sadar jika perjalanan yang dilaluinya akan terasa berat, Balian yang mendapati seekor kuda tengah terjebak pun berusaha menyelamatkannya, alih-alih agar nantinya bisa ia gunakan sebagai tunggangan. Namun belum juga sempat ia jinakkan, kuda yang telah terbebas itu malah kabur dan meninggalkan Balian seorang diri. Konyolnya, Balian yang saat itu sedang minum di sungai kecil di tengah padang pasir tiba-tiba malah mendapati kuda hitam yang sempat kabur tadi. Dengan cepat, ia pun segera menangkap kuda tersebut dan menjinakkannya. Di luar dugaan, keberadaan Balian dan kudanya ternyata telah menyita perhatian dari penduduk sekitar. Ia bahkan sempat dihampiri oleh 2 orang yang mengaku menjadi pemilik dari kuda tersebut. Tak terima karena kuda temuannya akan dirampas orang, Balian yang geram pun akhirnya nekat beradu pedang dengan orang tersebut. Beruntung, kemampuan berpedang yang dimiliki Balian telah membuatnya menang dan berhasil menghabisi salah satu musuhnya. Berbeda dengan satu orang lainnya, Balian kali ini tak ingin menghabisi orang tersebut, melainkan ia malah menjadikannya sebagai tawanan alih-alih agar bisa ditunjukkan jalan ke Yerusalem. Setibanya di Yerusalem, Balian pun menepati janjinya dengan melepas tawanannya tadi seraya mengucapkan terima kasih sembari memberikan kuda hitam miliknya pada pria tersebut. Dengan perasaan yang lega sekaligus bingung, pria tadi pun lalu mengungkapkan soal lawan bertarung yang sempat dibunuh oleh Balian, di mana pria tersebut merupakan salah satu prajurit besar di kalangan Muslim yang bernama Muhammad Al-Faiz. Atas hal itulah, pria tadi menegaskan jika nantinya kabar soal tewasnya Al-Faiz mungkin akan cepat tersebar. Dan bukan tidak mungkin bila nama Balian pun akan turut terseret dalam masalah tersebut. Usai urusannya dengan pria muslim tadi, Balian pun melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem hingga kemudian ia dihadang oleh sejumlah pria dari kalangan prajurit. Bukan tanpa alasan, mereka menghampiri Balian karena ia membawa pedang milik Godfrey yang sangat dihormati di tempat tersebut. Setelah mengetahui bahwa tahta telah diturunkan padanya, Balian pun disambut dengan sangat baik oleh pihak kerajaan Yerusalem. Tak seperti kehidupannya saat di desa, Balian kini mendapat kehidupan barunya yang sangat istimewa. Bahkan segala keperluannya pun tercukupi dengan banyak pelayan di sekitarnya. Keesokan harinya, Balian yang sedang berkeliling bersama anak buahnya sempat melihat eksekusi hukuman gantung pada 2 orang tentara salib. Usut punya usut, kedua tentara tersebut diketahui telah membunuh orang Arab yang ada di Yerusalem. Karena alasan itulah, keduanya pun harus menerima ganjaran berat berupa hukuman gantung. Sebagaimana diketahui, Raja Yerusalem ternyata telah berdamai dengan panglima perang sekaligus pejuang Arab bernama Salahuddin Al-Ayyubi, atau dikenal sebagai Saladin, selama 6 tahun terakhir. Perdamaian tersebut rupanya telah banyak memberikan perubahan pada Yerusalem, termasuk terbukanya Yerusalem untuk semua penduduk dari berbagai agama. Tak mengherankan bila hukuman berat pun harus dijatuhkan pada 2 tentara salib tadi yang diketahui telah membunuh orang Arab tersebut. Setelah menyaksikan eksekusi hukuman tadi, Balian lalu melanjutkan perjalanannya menuju ke salah satu kantor pejabat Yerusalem bernama Tiberias. Di tempat itulah Tiberias mengatakan soal kabar pembunuhan Balian pada Al-Faiz yang telah tersebar luas di kalangan Muslim.
tak terkecuali dengan bangsa Saracen yang dipimpin oleh Saladin. Atas alasan itulah, Tiberius mengingatkan Balian akan kondisi bahaya yang bisa saja mengancam Yerusalem, mengingat Saladin memiliki banyak sekali pasukan Muslim yang sejatinya sama sekali bukanlah tandingan bagi tentara salib. Bahkan tak hanya sekedar ancaman perang saja yang bisa dilayangkan oleh Saladin. Bangsa Arab yang dipimpin olehnya pun diyakini bisa dengan mudah memenangkan pertempuran melawan tentara salib jika ia mau. Mendengar penjelasan Tiberius, Balian yang tak bisa berkata-kata pun hanya bisa terdiam. Agaknya ia mulai mengkhawatirkan nasib dirinya dan bangsa Yerusalem. Setelah pertemuannya dengan Tiberius, giliran Balian yang mendapat undangan untuk bertemu empat mata dengan Raja Balduin, sang pemimpin Yerusalem. Di sebuah ruangan khusus, Raja Balduin memperkenalkan dirinya kepada Balian, termasuk menjelaskan penampilannya yang serba tertutup karena penyakit kusta yang dideritanya. Sembari bermain catur, Raja Balduin juga mengajak Balian berbincang mengenai banyak hal, mulai dari membicarakan taktik perang hingga strategi untuk memperkuat pertahanan pasukan. Tak hanya itu, Raja Balduin juga turut memberikan sebidang tanah untuk Balian di Ibelin, kota asal dari mendiang Godfrey. Karena hal itulah, Raja Balduin pun lalu meminta Balian untuk segera ke Ibelin guna memperbaiki pertanian demi mensejahterakan rakyatnya dan menolong siapapun yang kesusahan, tak terkecuali dengan umat Muslim dan bangsa Yahudi. Mendengar perintah tersebut, Balian yang sedari awal telah berjanji untuk mengabdikan dirinya pada Yerusalem pun lalu patuh dan bergegas pergi ke kota Ibelin. Sesuai perintah Raja Balduin, Balian baru sampai di Ibelin pun langsung memimpin rakyatnya untuk memperbaiki sistem pertanian dengan menggali sumber air. Namun di tengah aktivitas tersebut, datang Sibaila yang merupakan adik dari Raja Balduin. Alih-alih akan pergi ke Cana dan sekedar melintasi Ibelin, Sibaila yang berstatus janda anak satu itu agaknya telah terpesona dengan karisma yang dimiliki oleh Balian. Bahkan Sibaila nampak tak ragu menyanjung Balian dengan perubahan hidupnya yang begitu drastis. Dari sekedar pandai besi dan dalam sekejap telah menjadi penguasa Ibelin. Dalam obrolan keduanya, terungkaplah bahwa selama ini Sibaila telah hidup sendiri bersama anak laki-lakinya. Sedangkan suami pertamanya telah lama tewas bahkan sebelum anak mereka lahir. Lain halnya dengan Guy de Lusignan, pemimpin tentara Templar itu rupanya merupakan pasangan yang dipilih oleh ibu Sibaila. Tak mengherankan jika hubungan dengan suaminya itu pun tak begitu akrab. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Balian dan Sibaila pun kian menjadi dekat. Hingga akhirnya mereka menjalani hubungan gelap tanpa diketahui oleh siapapun, tak terkecuali dengan pihak kerajaan. Di tempat lainnya, tentara Templar yang dipimpin oleh Guy dan Reynolds ternyata telah melakukan serangan terhadap rombongan Saracen. Kedua petinggi Yerusalem itu memang kerap bertindak sendiri, tak sejalan dengan prinsip yang diusung oleh Raja Balduin, di mana tentara Templars berperang hanya untuk kepuasan dan kekuasaan semata, sedangkan tentara salib sendiri berperang untuk membela Tuhan dan kepentingan agama. Aksi yang dilakukan oleh tentara Templars kali ini jelas telah memunculkan perdebatan antara Guy dan Tiberius. Bahkan saking emosinya, panglima perang tentara salib itu sampai menganggap tentara Templars hanya sebagai benalu yang akan merusak perjanjian damai antara Yerusalem dan Saladin. Tak hanya itu, Tiberius yang juga agaknya sangat khawatir jika aksi penyerangan tentara Templars akan terdengar hingga ke telinga Saladin. Karena bukan tidak mungkin jika pasukan Muslim dengan segala kehebatannya akan datang menghancurkan mereka semua. Dan benar saja, apa yang ditakutkan oleh Tiberius pun terjadi. Karena tak lama kemudian, Raja Balduin mendapatkan surat dari Saladin yang menyebut jika tentara Muslim telah berangkat menuju ke Yerusalem dengan 200.000 pasukannya. Dengan kata lain, aksi pembantaian yang dilakukan tentara Templar telah dinilai sebagai tantangan yang telah mencederai perjanjian damai mereka. Dan perang besar pun dipastikan akan segera terjadi. Atas kondisi tersebut, Raja Balduin lalu memutuskan untuk membentuk pasukan dan bersiap meladeni para tentara Muslim. Sementara Balian dan pasukannya diperintahkan untuk melindungi penduduk di Yerusalem. Namun, sial bagi Balian. Pasukan miliknya yang kalah jumlah pun jelas tak mampu menandingi kehebatan dari pasukan kavaleri tentara Muslim. Alhasil pertempuran tak seimbang pun terjadi dan membuat seluruh tentara salib pimpinan Balian menjadi tumbang.
Menariknya, saat Balian hendak dieksekusi mati, tiba-tiba hal itu diurungkan karena ternyata sosok yang dihadapi oleh Balian saat ini adalah pria tawanan yang sempat dibebaskan oleh Balian sebelumnya. Alih-alih untuk membalas budi karena telah dibiarkan hidup kala itu, petinggi pasukan muslim tersebut akhirnya membebaskan Balian. Namun di saat yang bersamaan, rombongan Saladin dan Raja Baldwin pun datang. Dalam momen tersebut, Raja Baldwin yang sadar kekalahannya telah berada di ujung mata lalu berinisiatif untuk berdamai dengan Saladin dan berjanji akan menghukum mati sosok di balik tentara Templars yang melakukan pembantaian umat muslim tempo hari. Mendengar hal tersebut, Saladin yang begitu bijak pun akhirnya sepakat dan menarik mundur pasukannya. Sekembalinya di kerajaan Yerusalem, hukuman pun dilakukan langsung oleh Raja Baldwin pada Reynald yang dianggap telah menjadi biang kerok dalam aksi pembantaian tempo hari. Namun belum juga sampai menghabisi nyawa Reynald, Raja Baldwin lebih dulu ambruk menyusul kondisi fisiknya yang sudah sakit-sakitan. Alhasil, Reynald pun akhirnya mendapat kurungan penjara atas aksi nekatnya kemarin. Sejak saat itu, kesehatan Raja Baldwin kian menurun tiap harinya. Kondisi itulah yang membuatnya berencana untuk menurunkan tahta kerajaan pada keponakannya sendiri, yaitu anak dari Sibaila. Mengingat hanya bocah itulah yang masih memiliki darah keturunan sang raja. Tak hanya itu, Raja Baldwin juga sempat menyatakan keinginannya untuk menikahkan Balian dan Sibaila setelah penceraiannya dengan Guy dilakukan. Hal itu bukanlah tanpa alasan. Karena bagaimanapun juga, Raja Baldwin khawatir bila Guy masih berstatus sebagai suami Sibaila, maka bukan tak mungkin jika nantinya pemimpin tentara Templars itu akan merebut kekuasaan Yerusalem dari putranya sendiri. Namun bukannya menerima tawaran dari Raja Baldwin, Balian malah menolaknya dengan alasan tak memiliki darah keturunan raja dan tak mau menjadi pemicu konflik antara dirinya dan Guy. Tak lama sejak ditolaknya tawaran oleh Balian, Raja Baldwin pun tewas setelah melalui kondisi yang kritis. Karena alasan itulah, maka mau tak mau kini putra sematawayang Sibaila kemudian diangkat menjadi Raja Yerusalem yang baru. Namun siapa sangka, beberapa hari sejak dilantiknya Raja baru, putra Sibaila itu kedapatan memiliki penyakit yang sama seperti halnya mendiang Raja Baldwin, yaitu penyakit kusta. Sadar bahwa penyakit tersebut hanya akan menyiksa anaknya dan menimbulkan ketidakpercayaan dari para penduduk Yerusalem, Sibaila yang kehabisan akal pun akhirnya berinisiatif untuk melenyapkan nyawa putranya sendiri. Dengan memberinya cairan beracun, putra sematawayang Sibaila yang sekaligus juga Raja baru Yerusalem itu pun akhirnya meregang nyawa. Dengan kondisi tersebut, akhirnya dengan berat hati Sibaila pun mengangkat Guy sebagai raja baru di Yerusalem, menggantikan putranya yang telah mati. Sejak dilantiknya Guy menjadi raja baru, Yerusalem pun seketika berubah menjadi negara yang gila kekuasaan dan suka berperang. Bahkan Guy turut membebaskan Reynald dan kembali menjadikannya pemimpin untuk pasukan Templars, termasuk memerintahkannya untuk melakukan aksi pembantaian secara masif di berbagai wilayah. Parahnya lagi, tidak hanya umat muslim dari Saracen saja yang dibantai, tetapi adik kandung Saladin pun juga turut mereka habisi. Alasan inilah yang seketika memicu kemarahan dari Saladin. Ia pun akhirnya mengerahkan seluruh pasukannya untuk segera berperang melawan. Di sisi lain, perangai keji yang terus dilakukan oleh Guy mulai menggoyahkan para tentara salib untuk berontak. Hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali pulang ke Prancis dan meninggalkan Yerusalem. Berbeda dengan Balian, meski nuraninya sangat bertentangan dengan cara kepemimpinan Guy, namun karena ia sempat berjanji pada mendiang Raja Baldwin untuk terus melindungi Yerusalem, maka ia pun akhirnya memutuskan untuk tetap bertahan di tempat tersebut. Sementara itu, perang antara pasukan Saladin dan tentara Templars pun kian pecah. Namun seperti yang bisa ditebak, pasukan muslim dengan jumlah yang jauh lebih banyak dan strategi bertempur yang lebih unggul jelas mampu mengalahkan Guy dan pasukannya dengan sangat mudah. Hal serupa juga turut dialami oleh Balian dan pasukannya yang berjaga di benteng kerajaan. Mereka yang kewalahan menghadapi pasukan muslim akhirnya memutuskan untuk menyerah. Mengetahui lawannya sudah tak berdaya, Saladin lalu memulai perundingan dengan Balian selaku penjaga Yerusalem di kala itu.
Dalam momen tersebut, Saladin mengatakan bahwa semua penduduk Yerusalem dibebaskan untuk menetap atau kembali pulang bersama umat Nasrani lainnya ke Prancis, tak terkecuali dengan Balian dan Sibaila. Lebih lanjut, Saladin juga menegaskan bahwa dirinya menjamin keselamatan perjalanan pulang Balian dan penduduk Yerusalem ke Prancis. Bahkan ia pun sampai menawarkan pengawalan hanya demi memastikan keselamatan mereka sepanjang perjalanan. Di akhir film, terlihat Balian dan Sibaila yang telah menemukan kehidupan barunya di Prancis. Keduanya kini telah hidup damai sebagai rakyat biasa, tanpa ada lagi embel-embel keluarga kerajaan seperti sebelumnya. Menariknya, saat Balian tengah mengenang kembali masa lalu di tempat kerjanya yang lama, tiba-tiba datang tentara salib dari Inggris yang dipimpin oleh Raja Richard si Hati Singa. Mereka diketahui akan melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk mengambil alih tempat tersebut dari umat Muslim. Namun seperti yang sudah-sudah, upaya yang dilakukan oleh Raja Richard dan pasukannya pun berakhir nihil. Bahkan sejarah mencatat hingga 1000 tahun kemudian dengan banyaknya upaya perang yang dilakukan oleh tentara salib, tak ada satupun yang berhasil mencapai perdamaian di wilayah Yerusalem. Tak seperti yang pernah dilakukan oleh Raja Baldwin dulu kala. Dan kisah pada film ini pun berakhir. Nah, itulah alur cerita dari film berjudul Kingdom of Heaven yang rilis tahun 2005. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.